Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvianisa Saleha Putri dengan nomor NPM 101214006 dari kelas C10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang At-Thoriq ila Ma'rifatullah. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas ITS Pendidikan Agama Islam. Cara menuju ma'rifatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita, pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Ayat Qauliyah. Ayat Qauliyah adalah ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Quran Surat At-Tin ayat 95. Ayat Kauniyah. Ayat Kauniyah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunaikan tugas sebagai Khalifah fil ardi. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang memiliki manusia karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau salah. Walau bagaimanapun dengan akal semata-mata tanpa panduan dari pencipta, akal capaian pemikiran cukup terbatas, apalagi jika dicampurkan dengan unsur hawa nafsu dan prasangka. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah. Menjadi satu kesalahan apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Tasdik, membenarkan hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus mengikuti pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Boleh jadi ia sama dengan firman Allah, tiadalah hatinya mendustakan atau mengingkari apa-apa yang dilihatnya. Hati mula-mula membenarkan dan akur kepada kebijaksanaan Tuhan. Menghasilkan iman. Menurut ajaran Islam, orang yang memiliki keimanan yang kokoh dan yakin terhadap kebenaran rukun iman pasti akan membawanya menjadi orang yang sukses dan berjaya. Dugaan dan hawa nafsu. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah. Ragu-ragu. Orang-orang yang kufur itu senantiasa dalam keraguan mengenai hal itu. Al-Quran hingga saat kematian datang kepada mereka dengan tiba-tiba atau ajab hari kiamat datang kepada mereka. Quran Surat Al-Hajj. Berakibat kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi, sedangkan menurut syara kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Tanda-tanda kufur nikmat. Mengingkari rezeki dari Allah. Yang kedua, suka sekali mengeluh atas nikmat Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmatnya untuk melakukan perbuatan yang dapat menjauh dari Allah. Akibat kufur nikmat. Yang pertama, lalai dari nikmat Allah. Kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Ketiga, selalu memandang urusan dunia kepada orang yang berada di atasnya. Dan materi yang kedua ada sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi.
Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati-hati orang yang kesombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min. Yang ketiga ada az-zulmu, kezoliman. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah. Yang keempat, al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah. Yang kelima ada kasratul ma'asi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin. Yang keenam, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Yang ketujuh, al-ghaflah, kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum. 8. Al-inhirab, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu, terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Allah Ta'ala berfirman. Yang kesembilan ada al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah, pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.